Baik, perkenalkan nama saya Yosolu, NIM 232035, kelas MB6, semester 4. Di sini saya akan mengerjakan UAS pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan membagi tutorial cara menggunakan Canva, di mana nanti gunanya untuk mempresentasikan hasil kegiatan atau rangkuman materi. Baik, langsung saja. Untuk pembuatan tutorial ini saya akan memberikan materi tentang caving. Jadi caving ini adalah kegiatan di alam bebas. Biasanya ini di kalangan anak muda atau pencinta alam ataupun komunitas pencinta alam. Di sini saya menggunakan eh, template yang bernuansa alam. Baik, untuk slide pertama saya ubah ini menjadi dengan materi caving. Baik, di sini saya menambahkan foto. Biar tambah keren dia. Kemudian masuk di slide berikutnya. Oke, Ferhan.
Baik, masuk di slide berikutnya. Di sini saya kasih gambar. Baik, masuk di slide berikutnya.
Baik, lanjut di slide berikutnya. Baik, di slide berikutnya adalah penutup. Di sini saya kasih animasi. Jadi ini hasilnya, hasil pembuatan presentasi saya nantinya. Baik, kemudian saya ini dulu sekali. Jadi untuk materinya saya sudah unduh, nanti masuk ke PDF. Habis itu kemudian saya bagikan, saya salin. Jadi ini linknya nanti bisa saya bagi, bisa melalui email ataupun aplikasi WhatsApp. Jadilah demikianlah hasil pembuatan tutorial Canva. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang caving. Caving adalah kegiatan menelusuri gua. Jadi kegiatan menelusuri gua ini biasanya dilakukan oleh kalangan-kalangan yang suka atau terlibat dalam alam. Biasanya ini dilakukan oleh komunitas pencinta alam. Adapun etika dalam penelusuran gua, pertama, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Nah, perlu kita tahu dalam gua itu pasti ada berupa seperti ornamen ataupun makhluk hidup. Contohnya seperti kelelawar. Jadi diharapkan bagi penerus jangan mengambil isi dalam gua tersebut, walaupun dia sangat berharga. Kedua, jangan meninggalkan sesuatu kecuali meninggalkan jejak. Nah, biasanya ini kadang setiap individu lupa. Kadang mereka meninggalkan sesuatu, bisa berupa sampah atau bekas barang. Jadi diharapkan bagi penerus jalan keras meninggalkan seperti berupa sampah tadi, agar lingkungan dalam goa tersebut dapat terjaga dan dilestarikan. Ketiga, jangan membunuh sesuatu kecuali membunuh waktu.
Ya, seperti yang saya katakan bahwa di dalam gua itu ada makhluk hidup, contohnya seperti kelelawar. Jadi diharapkan jangan sesekali membunuh sesuatu dalam gua tersebut, walaupun itu kepentingan pribadi. Kemudian bahaya penyusuran goa. Faktornya yaitu adalah manusia. Jadi kenapa faktornya pertama adalah manusia? Karena bisa jadi pengetahuan mereka dalam penelusuran goa itu masih belum optimal atau belum paham dalam penelusuran, ataupun juga pembagian kelompok, pembagian tim dalam penelusuran. Jadi bisa saja mereka dalam penelusuran itu tersesat. Kedua, peralatan. Nah, dalam penelusuran gua kita perlu tahu juga kita harus membawa peralatan seperti senter. Nah, jadi kenapa faktornya kedua ada peralatan? Siapa tahu dalam pembawaan mereka peralatan itu ada peralatan yang tidak digunakan. Jadi membawa beban muatan yang berat, jadi sehingga para penerus kewalahan sehingga mereka terhambat dalam penelusuran goa. Ketiga ada dalam goa. Jadi dalam goa ini kita tidak tahu bagaimana situasi dalam goa tersebut. Bisa saja suhunya berbeda dengan di luar, ataupun di dalam goa itu dinding dalam goa cepat rapuh, bisa saja longsor dan menimpa penelusur. Jenis goa dan fungsinya. Jenis goa yang pertama adalah goa lava. Goa lava ini terjadi karena pergeseran permukaan tanah yang disebabkan akibat gejala keaktifan vulkanologi ataupun terjadi karena peletusan gunung berapi. Kedua, gua litoral. Gua litoral ini biasanya berada di pinggir pantai. Kemudian ketiga, gua batu gamping. Gua batu gamping ini adalah gua yang cepat rapuh sebenarnya. Dan ini biasanya berada sangat jarang kita ketemui, terutama di Indonesia. Keempat, gua pasir. Jadi gua pasir ini ya dari nama aja pasir, ya itu bentuk seperti pasir, namun gua pasir ini 5% dari seluruh dunia ada. Kemudian fungsi gua, tempat pelindungan makhluk hidup. Apalagi di zaman dahulu sebelum atau zaman primitif, di mana manusia-manusia purba biasanya berlindung di dalam gua sebagai tempat rumah mereka. Fungsi kedua yaitu objek wisata. Ya, perlu kita tahu gua juga sebagai objek wisata, contoh seperti Tengging Rawa. Ketiga, tempat penelitian. Biasanya di sini dilakukan riset oleh para ahli, yang dimana ketika mereka menelusuri gua itu bisa mereka mengetahui dan mengumpulkan data tentang goa tersebut. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai tentang caving. Apabila ada kesalahan dalam